Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang memahami pesan secara tersirat antara laki-laki dan perempuan. Selamat mendengarkan. Nah, teman-teman, apa sih pesan tersirat itu? Pesan tersirat adalah pesan yang tidak secara eksplisit diungkapkan dalam komunikasi verbal atau tulisan, tetapi dapat dipahami atau disimpulkan melalui konteks, nada suara, ekspresi wajah, atau penggunaan bahasa tubuh. Ini adalah pesan yang tersirat atau terselip di antara barisan-barisan pesan yang sebenarnya diungkapkan dan seringkali memerlukan pemahaman atau interpretasi yang lebih dalam untuk dipahami sepenuhnya. Memahami pesan tersirat antara laki-laki dan perempuan melibatkan pemahaman tentang norma sosial, budaya, dan konteks tertentu. Atau, pesan tersirat juga dapat diartikan sebagai pesan yang tidak diucapkan secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui konteks dan ekspresi non-verbal. Dalam konteks kesetaraan gender, pesan tersirat seringkali berkaitan dengan peran gender dan stereotip. Nah, sebagai contoh, misalnya jika seseorang mengatakan pekerjaan itu terlalu berat untukmu, pesan tersiratnya mungkin mengandung stereotip bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Ini adalah contoh bagaimana pesan tersirat dapat mencerminkan pandangan atau sikap yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan. Pemahaman pesan tersirat juga melibatkan sensitivitas terhadap bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Nah, contoh yang kedua, misalnya seseorang mungkin mengatakan tidak apa-apa dengan nada suara yang marah, yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka kesal. Pemahaman konteks dan ekspresi nonverbal sangat penting dalam membaca pesan tersirat antara laki-laki dan perempuan, serta dalam mempromosikan komunikasi yang sehat dan saling menghormati antara kedua gender. Nah, kita masuk ke dalam poin berikutnya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pesan tersirat antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, bahasa tubuh. Ekspresi wajah, gestur, dan bahasa tubuh seringkali menyampaikan pesan tersirat. Misalnya, senyum, kontak mata, atau bahkan jarak fisik antara dua individu dapat mengidentifikasikan minat atau ketertarikan. Yang kedua, tonalitas suara. Cara seseorang menggunakan nada suara dan intonasi dalam berbicara dapat mengubah makna pesan. Kadang-kadang, pesan yang diucapkan dengan nada suara yang berbeda dapat menunjukkan emosi atau sikap yang tidak terungkap secara verbal. Yang ketiga, konteks budaya. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara pesan tersirat dipahami. Misalnya, apa yang dianggap sopan atau tidak sopan dalam komunikasi dapat berbeda antara budaya. Yang keempat, pengalaman individu. Pengalaman sebelumnya dan pemahaman pribadi individu dapat mempengaruhi bagaimana mereka membaca pesan tersirat. Apa yang dapat dimaknai oleh satu orang mungkin tidak sama dengan yang dimaknai oleh orang lain. Sebagai kesimpulannya, penting untuk diingat bahwa tidak semua laki-laki atau perempuan akan mengungkapkan pesan tersirat dengan cara yang sama, dan penting untuk berkomunikasi terbuka dan jujur serta berusaha memahami pesan yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata dan tindakan.